itu Amsal ya. Amsal yang ditulis oleh Raja Shlomo Hamelech, Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Saya kopikan di sini, kita baca sama-sama. Tuhan atau Hashem telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, ini terjemahannya benar. Dahulu kala. Nah, ini refer atau merujuk kepada Bereshit. Pada waktu itu. Pada waktu yang kapan? Yang enggak tahu. Tahun berapa? Belum ada tahun saat itu. Ya kan? Karena tahun pertama saja itu dimulai setelah Hashem selesai menciptakan Adam, manusia pertama. Sebelum itu, we don't know. Berapa lama? Enggak tahu, gitu kan. Tapi yang jelas di sini Shlomo Hamelech, orang yang paling berhikmat, yang paling luar biasa di dunia ini dan dikaruniakan hikmat yang luar biasa oleh Hashem, mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan aku. Ini bukan Shlomo, ini bukan Salomo yang diciptakan dari awal itu, bukan. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Tapi yang jelas ada sesuatu yang diciptakan. Dan ini luar biasa sekali dan sangat-sangat fundamental, sangat-sangat dasar. Dan Salomo di dalam Mislei 8, Amsal 8 ayat 22 sampai 31 itu mempersonifikasikan dengan seperti seolah-olah dia itu adalah manusia, tapi bukan manusia. Pahami ini Bapak Ibu sekalian. Bukan manusia. Jadi jangan kejebak dengan pikiran bahwa Tuhan sudah menciptakan aku sebagai pekerjaannya. Yang pertama-tama, aku ini manusia. Berarti ada manusia yang diciptakan Tuhan sebelum penciptaan jagat raya. Salah, nggak ada. Ya, ini adalah gaya bahasa personifikasi. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah gaya bahasa personifikasi untuk menyampaikan bahwa sebetulnya ini sesuatu yang exciting, sesuatu yang agar bisa dipahami oleh manusia. Ya, sama dengan ketika para penulis puisi berkata bahwa rembulan tersenyum kepadaku. Emang rembulan punya mulut? Emang rembulan bisa nyengir? Nggak bisa. Tapi itu adalah personifikasi bahwa rembulan itu sangat indah cahayanya, seolah-olah sedang tersenyum kepada kita. Tapi kita semua orang yang waras tahu bahwa rembulan itu nggak senyum, gitu kan? Karena dia bukan orang. Orang gila aja yang menganggap bahwa rembulan itu adalah manusia. Nah, sama halnya juga dengan hal ini. Ketika dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, ini bukan manusia. Ini adalah gaya bahasa personifikasi. Oke? Kalau nggak ngerti gaya bahasa personifikasi itu apa, monggo balik lagi ke SD, SMP, belajar bahasa Indonesia, gaya bahasa personifikasi. Ada di situ. Oke? Lanjut ya. Ayat 23. Sudah pada zaman purbakala, Bereshit zaman itu, aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, pertanyaannya, siapakah aku? Itu kan? Atau apakah aku? Seperti itu, ya. Apa ini? Ini akan semakin menarik. Lanjut ayat 24. Sebelum air samudera raya ada. Sebelum air itu ada, aku telah lahir. Lahir, berarti manusia dong? Tidak. Tidak manusia. Ini adalah personifikasi. Artinya sudah ada gitu loh. Ya, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum ada air deh, gitu kan. Tadi kita baru belajar bahwa air itu aja dibentuk atau diciptakan oleh Hashem sebelum langit dan bumi. Ya kan? Nah, di sini Shlomo Hamelech menjelaskan aku udah ada sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Jadi ini lebih awal lagi gitu kan. Lebih kalau kita mau pakai urutan waktu, ini lebih awal lagi. Oke? Makin menarik, kita lanjut. 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Jelas. Ya kan? Gunung dan bukit itu adalah bagian daripada bumi, Haaretz. Ini sesuatu ini yang dipersonifikasikan dengan aku itu sudah ada. Lanjut 26. Sebelum ia Hashem membuat bumi dengan padang-padangnya dan debu dataran yang pertama. Sebelum itu semua. Lanjut, ketika ia mempersiapkan langit, Shamayim yang dari tadi itu adalah antara gabungan antara Eish dan Mayim membentuk kata Shamayim. Ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Jadi udah ada gitu loh. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, apa katanya? Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras,
ketika ia menentukan batas laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Nah, anak kesayangan pula. Lagi-lagi personifikasi. Ini berarti sesuatu yang sangat disayang oleh Hashem. Ini adalah merupakan objek kesayangan daripada Hashem. Diumpamakan seperti anak kesayangan. Seperti itu. Sama seperti orang tua. Jadi maksudnya di sini ketika kita membaca ini, kita ngerti gitu manusia itu ya, bagaimana anak kesayangan itu diperlakukan seperti apa, disayang, dijagai dengan luar biasa, dipastikan, segala macam deh apa yang terjadi dengan anak kesayangan dari orang tua yang baik, dan itulah yang terjadi juga terhadap hal yang diceritakan oleh Shlomo HaMelech. Ya. Oke. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Sekali lagi personifikasi. Artinya ini sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang membuat Hashem juga senang. Itu loh intinya yang ingin disampaikan. Dan aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ketika manusia sudah diciptakan, ketika manusia sudah ada, anak-anak manusia, yaitu kita semua, itu menjadi kesenangannya juga. Nah, pertanyaannya, siapakah yang dimaksud di sini? Apakah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Torah. Jadi sebelum Hashem ngapa-ngapain gitu ya, sebelum Hashem membuat ciptaan, sebelum Hashem membuat air, sebelum membuat apapun, langit, bumi, segala macam, Hashem itu membuat atau menciptakan atau melahirkan, terserah pakai bahasa apapun, Torah terlebih dahulu. Oke, nah maka dari itu kalau kita pernah mendengar pengajaran atau saya pernah berbicara atau mendengar dari para rabi yang mengajar kita bahwa Torah adalah fondasi daripada alam semesta, inilah maksudnya. Oke, Torah adalah blueprint dari jagat raya. Jadi yang ingin dijelaskan oleh Raja Shlomo HaMelech di sini adalah ketika Hashem menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu sekalian, ketika Hashem menciptakan seluruh jagat raya ini, dia itu membuat blueprint terlebih dahulu. Analoginya sama dengan kita manusia yang ingin membuat rumah, membangun sesuatu. Mau membuat rumah kek, mau membuat mobil kek, mau membuat kendaraan kek, apapun, selalu didahului dengan rancang bangun. Ya kan, desainnya seperti apa, dimensinya berapa, bahan yang nanti akan digunakan berapa apa. Nggak ada orang tuh ngebangun terus tiba-tiba ya udah bangun aja tak gitu loh, nggak ada. Ya, pasti akan jadinya kacau beliau gitu kan. Nah, tetapi bila mana ada blueprintnya, maka itu akan dibangun sesuai dengan blueprintnya. Nah, blueprint daripada jagat raya semua ini termasuk diri kita. Pahami ya Bapak Ibu sekalian, termasuk diri kita. Rancang bangunnya, desainnya, blueprintnya adalah Torah. Jadi ini yang dimaksud oleh Bereshit, oleh kitab Torah dengan mengatakan bahwa Bereshit bara Elohim. Di awal itu sebelum Elohim menciptakan semuanya ini ada something loh. Coba cari tahu apa yang diciptakan dia yang maha penting itu. Dan di sini di dalam Mishlei 8 kita bersyukur karena Shlomo HaMelech sudah menuliskan kitab Amsal ini, kita bisa tahu bahwa yang diciptakan bahkan sebelum semua ciptaan ada, itu adalah Torah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita harusnya sudah paham dan kita harusnya sudah mengerti betapa pentingnya dan betapa mulianya Torah itu. Ya. Jadi itu yang mau saya ucapkan sampai dengan di bagian yang sini. Ya, kita lanjutkan.
Torah, blueprint jagat raya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini saya ambil sebuah rancang bangun, sebuah blueprint. Ini nggak tahu gedung mana, saya juga nggak ngerti. Saya cuma cari di internet aja gedung, dan kita lihat ini sepertinya luar biasa. Ya seperti ini nih rancang bangunnya. Nanti ada tingginya berapa, apa segala macam, strukturnya apa, ini lebarnya berapa, dalamnya seperti apa, fondasinya kayak apa, kan seperti itu kira-kira. Nah seperti ini nih blueprintnya. Ya, Hashem menciptakan alam semesta ini dari sebuah rancang bangun, dari sebuah blueprint untuk sebuah tujuan. Oke, tujuannya adalah rancang bangun yang digunakannya adalah Torah, yang jelas mendahului alam semesta ini. Ini dijelaskan di dalam Talmud Traktat Syabat 88b juga. Nah, jadi ini bukan pinter-pinternya saya gitu, akal-akalannya saya. Karena saya ngajar Torah, maka ya mari kita buat Torah menjadi sesuatu yang penting. Mohon maaf, enggak. Jadi bukan ide saya atau apapun segala macam, enggak. Ini adalah pengajaran Torah, ini adalah pengajaran yang diajarkan oleh Shlomo HaMelech, dan juga pengajaran para rabi. Kalau mau tahu pengajarannya ada di mana, di dalam Talmud Traktat Syabat 88. Oke. Tujuannya, tadi rancang bangunnya Torah kan, dan tujuannya adalah agar manusia menemukan arti dan tujuan dari ciptaan ini dalam Torah. Harus balik kepada Torah. Sebagaimana diajarkan dalam Midrash, dia melihat Torah dan menciptakan alam semesta ini. Jadi analoginya adalah seperti Hashem itu seorang yang lagi membangun bumi, membangun sesuatu gitu kan. Sama seperti seorang yang lagi membangun bangunan, dia akan melihat, oh blueprintnya ini di sini, dia ngadepnya ke sini. Oh oke, blueprintnya bilang begini, kita jalankan. Blueprintnya bilang seperti ini, kita jalankan. Demikian juga Hashem ketika menciptakan alam semesta ini. Dia melihat, oke, aku sudah buat blueprintnya itu seperti ini, maka inilah jadinya, fisikal jadinya seperti itu. Sehingga sering sekali saya katakan bahwa Torah adalah user manual juga buat kehidupan kita manusia, gitu loh Bapak sekalian. Ya, nah saya berikan satu analogi sebelum masuk kepada bagian berikutnya. Kalau kita mengerti blueprint ini, kita akan bisa menggunakan apapun itu sesuai dengan fungsi dan gunanya, ya. Contohnya di dalam gedung ini ada ruangan-ruangan gitu kan. Kalau kita nggak pernah mengerti blueprintnya, kalau kita nggak pernah mengerti desainnya, kita bisa salah pakai gitu loh. Ruangan yang seharusnya dipakai menjadi ruangan kantor, tetapi kita jadikan gudang. Nah, sementara yang harusnya jadikan gudang dengan ventilasi yang buruk seadanya, kita jadikan ruangan kantor. Dan itu bisa terjadi bertahun-tahun karena tidak pernah ada yang peduli dengan blueprintnya. Itulah yang terjadi dengan dunia ini. Dunia ini sudah begitu lost, begitu blueprint yang aslinya, rancang bangun yang aslinya itu sudah begitu tidak dipedulikan. Maka dunia ini, ya saya lihat komunitas saya berlaku seperti ini, saya pikir itulah yang benar. Saya lihat keturunan di atas saya melakukan hal-hal begini, itulah yang saya pikir benar. Nah, jadi itu Bapak-Ibu sekalian, pentingnya daripada Torah itu. Dan makanya saya bilang bersyukur, sekali lagi bersyukur buat kita semua yang sudah ketemu Torah. Karena kita bisa ngerti, oh ternyata ini tuh fungsinya begini. Oh ternyata ini tuh untuk tempat ini, seperti itu. Kita jadi nggak salah lagi. Dan benar-benar ini adalah sebuah anugerah, sebuah privilege yang luar biasa. Ya, dan saya senantiasa ingatkan, hal ini tentunya pasti Hashem izinkan kita semua menjadi orang-orang yang pertama mengerti Torah di Indonesia, Torah yang benar, itu pasti ada rencana Hashem yang mulia. Sambungkan dengan sesi tadi pagi, bahwa kita ini nggak ada siapa-siapanya. Kita ini nullify. Kita ini dibuat tidak berarti, tidak berharga. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Hashem dan tujuannya yang mulia. Itu Bapak-Ibu sekalian. Kita ini hidup, kita ini ketemu Torah, happy. Yes, tadi Ibu Lita cerita, aku senang hidupku sekarang lebih enjoy, lebih ringan, lebih santai. Hal yang sama juga yang terjadi dengan istri saya. Sama, reaksinya itu sama. Ketika kenal Torah, aku hidupnya kok lebih santai ya. Nggak prejudis terhadap orang lain, nggak pusing dengan orang lain, nggak sibuk, oh ini nanti bisa mempengaruhi saya jelek nih. Ini seperti apa? Jaga-jaga. Enggak seperti itu. Persis banget dengan istri saya. Ya. Jadi betul kita mendapatkan sukacita buat kita pribadi. Tapi jangan berhenti di situ karena ada tujuannya. Karena ada
rencana daripada Hashem untuk keseluruhan umat manusia, dan berbahagialah kita yang dipilih untuk masuk ke dalam rencananya dan menjadi partnernya Hashem dalam menjalankan rencananya. Baru Hashem. Ya, luar biasa. Kita lanjutkan. Ini makin luar biasa nih. Masih dalam topik ataupun juga tagline Blueprint Jagat Raya, yang perlu kita pahami berikutnya adalah Torah itu tidak dibuat atau didesain sebagai respons atau jawaban Tuhan terhadap tuntutan dan kebutuhan manusia hidup di dunia. Ya, jadi bukan makanya kalau pemahaman Bereshit-nya itu nggak ada gitu ya, maunya pemahaman kita itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, terus ternyata Adam berdosa. Oke, kita jalankan plan B, kata Tuhan, mungkin gitu kan. Waduh, manusia ngawur lagi, air bah, oke. Masih ngawur lagi, oke deh kita turunkan Torah. Bukan seperti itu. Maka dari itu, jika pemahaman kita benar, itu adalah kita ngerti bahwa Torah itu bukan respons atau jawaban Tuhan terhadap tuntutan dan kebutuhan manusia hidup di dunia. Tapi Torah itu memang rancang bangun yang dari awal, di mana manusia itu harus kembali melihat ke sana kalau mau hidupnya beres, seperti itu. Ya, beda sekali dengan konsep agama. Konsep agama itu selalu berkata demikian. Ada bangsa yang ngawur, ada bangsa yang jahat lakunya, ada bangsa yang semena-mena, tapi Tuhan sayang, lalu Tuhan turunkan nabi ke sana dan diberikan pengajarannya. Enggak seperti itu. Ya silakan aja, saya juga nggak mau menyalahkan karena itu ranahnya mereka, monggo silakan gitu kan. Tetapi yang jelas di sini Torah itu adalah blueprint dari jagat raya. Dan itu dan itu sudah ada, kita tadi udah belajar, sudah ada dari awalnya. Dan itulah blueprint, tuntunan, user manual, user guide yang seharusnya semua manusia itu tahu. Semua manusia itu menuju ke sana. Itu Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi jadi kalau kita lihat Torah itu diberikan di Sinai, itu bukan berarti dari yang tidak ada menjadi ujuk-ujuk ada Torah, nggak ada. Bukan seperti itu. Tetapi itu adalah hanya formalitas di mana Torah itu dimandatkan secara resmi kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan Israel ini dikatakan mendapatkan porsi sebagai Or Lagoyim atau terang bagi bangsa-bangsa, karena Torah yang sudah dimandatkan kepadanya satu bangsa Israel ini harus diajarkan kepada seluruh dunia. Nothing new, tidak ada yang baru di situ. Semuanya sudah selesai, sudah lengkap. Tidak ada penambahan, tidak ada tip X, tidak ada koreksi, tidak ada di delete lalu ditulis ulang, nggak ada. Torah yang sudah diciptakan dari sebelum alam semesta ini ada, Torah yang sama yang dimandatkan kepada bangsa Israel. Dan Torah yang sama yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian bersama dengan saya nikmati dan gali kebenarannya. That's the same Torah. Luar biasa ya. Jadi kita ini benar-benar kalau itu dibawa kepada entah berapa ribu tahun sebelumnya. Kita menggali kebenaran yang very esensi, very basic, sangat dasar dan sangat-sangat sangat-sangat fundamental. Makanya kalau saya itu exciting banget dengan Torah. Kenapa? Karena sama seperti kita, kalau mungkin kita nggak pernah ngerti sih ya. Kita nggak pernah karena kita bukan, ya nggak tahu apakah ada yang arsitek di sini atau bukan, tapi ketika seorang arsitek ketika menemukan bangunan yang luar biasa dan dia ketemu blueprint-nya, dia pasti akan berkata, this is what I want. Sama seperti seorang software developer, ketika dia ketemu sebuah program yang sangat luar biasa, dan dia ketemu programming language-nya, source code-nya, this is what I want. Aku bisa belajar dari sini. Sehingga aku tahu kenapa dia software itu bertindak demikian, kenapa software itu bisa begitu powerful, aku bisa belajar dari situ. Itu loh Bapak-Ibu sekalian. Ngeri ya? Luar biasa ya? Mantap. Dan Torah ada sebelum adanya alam semesta. Dan alam semesta justru diciptakan sesuai dengan apa yang ada di dalam Torah. Jadi bukan kebalik. Jadi pemikiran kita, Be'ezrat Hashem, mulai dari hari ini pemikiran kita harus benar. Bahwa bukan gara-gara manusia ngawur lalu diberikan Torah, enggak. Tetapi justru Torah itu ada sebelum adanya manusia alam semesta, dan Torah itu adalah blueprint daripada segala sesuatunya. Dan kita semua ini diciptakan sesuai dengan Torah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya termasuk itu diciptakan sesuai dengan apa yang ada di dalam Torah. Luar biasa banget. Makanya dikatakan bahwa
Torah itu adalah blueprint daripada jagat raya.